Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu langkah untuk mengurutkan SKP periode 1 dan periode 2 tahun 2021. Kenapa saya membuat video ini? Karena masih ada beberapa kesalahan ketika saya melakukan cross check data untuk proses kenaikan pangkat, di mana aturan ataupun urutan dari penataan SKP di tahun 2021 yang ada 2 periode tersebut masih terdapat kesalahan. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan sebenarnya langkah upload dokumen SKP tahun 2021 dan periode 1 dan periode kedua pada aplikasi Seamaster. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari pada kolom pencarian di YouTube upload SKP Aba Channel. Nanti akan dimunculkan seperti ini. Tapi pada video ini mungkin ada sedikit pertanyaan bagaimana urutan untuk SKP periode 1 dan periode 2. Nah, di sini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh SKP milik salah satu guru Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui adalah SKP ini sangat penting untuk proses kenaikan pangkat. Kenapa saya bilang demikian? Karena kemarin untuk kenaikan pangkat periode April tahun 2022 banyak BTL itu pada SKP ini. Entah itu karena nilainya kurang ataupun dikarenakan tidak terbaca bahwa SKP yang Bapak Ibu upload itu sudah terupload. Dikarenakan urutannya masih amburadul atau tidak beraturan. Jadi SKP ini sangat penting sekali, entah itu urutan maupun nilainya. Akan saya jelaskan di sini. Jadi pertama, Bapak Ibu itu ada kolom cover. Nah, cover ini biasanya Bapak Ibu ada di tengah-tengah. Dikarenakan dikiranya ini milik periode kedua. Cover ini milik periode kedua. Nah, sebenarnya cover ini adalah milik 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun covernya itu Bapak Ibu. Dimana waktunya di sini mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi cover ini untuk tahun 2021, bukan hanya untuk periode kedua saja. Nah, Bapak Ibu bisa ubah di situ, misalnya di sini mulai 1 Juli sampai Desember, maka Bapak Ibu bisa dirubah. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk urutan yang pertama, otomatis periode 1 setelah cover itu kita masukkan untuk periode satunya. Nah, sedangkan untuk periode 1 di situ yang pertama adalah formulir sasaran kerja, bukan penilaian terlebih dahulu. Karena ketika kita membuat SKP, yang kita buat pertama kali adalah formulir sasaran kerjanya terlebih dahulu. Kemudian setelah formulir sasaran kerja, barulah penilaiannya seperti ini. Jadi ke penilaian untuk yang kedua. Jadi saya ulangi, setelah cover, nah setelah cover di sini, baru Bapak Ibu memasukkan untuk formulir sasaran kerja di periode 1, kemudian setelah itu urutan selanjutnya adalah penilaian capaian kerja untuk periode 1. Nah, jadi sambung Bapak Ibu, ini formulir sasarannya, kemudian ini adalah penilaiannya. Dan pastikan di sini angkanya atau nilainya itu tidak kurang dari 77. Nah, kenapa?
Karena untuk periode 1 nilai minimalnya itu adalah 77. Misalnya Bapak Ibu di sini masih 76 ataupun 77 sudah, maka Bapak Ibu bisa lakukan revisi. Kenapa saya demikian? Karena di sini nantinya Bapak Ibu akan di BTL untuk proses kenaikan pangkatnya. Dikarenakan untuk periode 1 itu minimalnya adalah 77. Nah, 77 ini masih bisa sebenarnya, tapi sangat minim sekali Bapak Ibu. Baru yang kedua, di situ ada proses penilaian dari atasan, yaitu DP3-nya, yang kita sebut DP3. Nah, di sini. Dan periodenya jangan sampai lupa Bapak Ibu, di sini sampai dengan Juni. Di atas semuanya sampai dengan Juni. Nah, di sini Juni, kemudian di sini juga harus Juni. Nah, di sini Januari Bapak Ibu, karena ini kan pertama kali kita buat untuk formulir SKP. Di sini Januari sampai dengan penilaiannya adalah Juni. Seperti itu. Untuk tanggal lebih detailnya, Bapak Ibu bisa lihat pada upload dokumen SKP di sini. Saya jelaskan tanggal-tanggalnya di situ sudah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini nilainya untuk poin dari atasan yang di sini ini sama dengan yang di atas, jangan sampai kurang dari 77. Jadi minimalnya itu Bapak Ibu 77. Misalnya kurang, maka Bapak Ibu segera lakukan revisi. Kenapa? Karena ini pasti di BTL ketika Bapak Ibu untuk proses kenaikan pangkatnya itu kurang dari 77. Nah, mulai saat ini maka Bapak Ibu bisa rubah. Kalau misalnya 78 ini masih mencukupi. Tapi kalau sudah 76 pasti di BTL oleh BKN Bapak Ibu. Dan juga yang di sini juga pastikan 77 minimalnya. Paling tidak 77 ini sudah. Tapi kalau untuk amannya Bapak Ibu bisa lebih dari 77 seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tanda tangan. Jadi untuk periode 1 saya ulangi. Periode 1 setelah cover ini mencakup keseluruhan di tahun 2021. Kemudian kita masuk pada formulir sasaran. Karena untuk awal tahun kan kita harus membuat formulir terlebih dahulu. Kemudian untuk realisasi bulanannya di situ ada penilaian, di mana penilaiannya itu di akhir periode 1. Kemudian setelah itu terdapat penilaian dari atasan kita. Nah, di sini Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada kolom tanda tangan, dan pastikan tanda tangan di sini sudah terisi semua, jangan sampai kosong. Karena saya cross check masih ada yang kosong di salah satu ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pastikan cross check kembali SKP-nya. Setelah periode 1 selesai, maka kita gabung dengan periode kedua. Nah, untuk periode kedua, di sini mulainya bulan Juli, Bapak Ibu. Di sini juga pastikan, karena masih ada yang salah di sini. Kadang di sini masih Januari sampai dengan Desember. Bukan seperti itu. Tapi di sini kita mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir Desember. Bukan mulai dari Januari. Kenapa? Karena periode kedua itu mulainya bulan Juli, bukan mulai bulan Januari. Sedangkan untuk yang periode pertamanya di sini, ini mulai Januari Juni. Januari Juni, kemudian dilanjutkan periode kedua mulai Juli Desember. Dan sama seperti yang di atas, untuk yang pertama kali kita urutkan yaitu adalah proses formulir SKP-nya yang seperti ini. Nah, formulir sasaran atau target kita selama 1 tahun ini kan. Nah, barulah setelah itu Bapak Ibu bisa membuat untuk proses penilaiannya. Dan di sini untuk formulir SKP itu tertanggal di awal bulan atau di awal Bapak Ibu mengerjakan SKP. Karena ini periode kedua ini dimulai bulan Juli, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini mulai bulan Juli. Kemudian untuk proses penilaian, jadi urutannya pertama kali adalah sasarannya Bapak Ibu, sasaran SKP. Kemudian penilaian, yang kedua adalah penilaian. Nah, di sini penilaiannya pastikan Bapak Ibu untuk di akhir di sini minimalnya adalah 90. Jangan sampai kurang dari 90. Kenapa?
Untuk periode kedua, P2 di sini, minimalnya itu adalah 90. Misalnya Bapak Ibu kurang dari 90, otomatis di BTL oleh BKN untuk proses kenaikan pangkatnya. Nah, pastikan di sini, misalnya 97, ini aman. Misalnya 89,9, ini tidak aman. Jadi segera lakukan revisi. Kemudian untuk tanggal-tanggal yang di sini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di channel ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutannya saja seperti apa. Jadi sekali lagi urutannya adalah pertama, pasti kita harus membuat formulir sasarannya terlebih dahulu, barulah kita masuk pada penilaiannya. Dan berikutnya untuk periode kedua ini kan ada beberapa perbedaan. Nah, untuk yang periode kedua di sini ada penilaian perilaku kerjanya. Penilaian perilaku kerja di sini minimalnya 90. Nah, ini minimal nih Bapak Ibu, 90. Jangan sampai 89,9 berapa, pasti di BTL. Nah, di sini pasti BTL Bapak Ibu. Karena ini 90, ini masih aman lah Bapak Ibu. Kemudian untuk periode di sini pastikan bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, kemudian di sini ada kolom integrasi. Nah, kolom integrasi di sini untuk SKP, kemudian dengan perilaku integrasi yang di sini nilai yang ini Bapak Ibu, nilai yang periode penilaian yang 70% dengan yang 30% dari perilaku atasan. Nah, ini 30%. Masuklah ke sini. Ini nilai yang diperoleh dari SKP Bapak Ibu. Ini nilai perilaku dari atasan. Sehingga diperolehlah nilai akumulasi sekian. Dan ini masih aman. Karena minimalnya sekali lagi 90. Pokoknya pastikan untuk yang periode kedua itu kurang atau tidak kurang dari 90. Untuk tanggal di sini sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom integrasi. Nah, integrasi di sini yaitu perpaduan antara Januari sampai dengan Desember. Yaitu di periode 1 dan periode kedua ini digabung menjadi satu. Ini nilai untuk yang periode 1, ini nilai untuk yang periode kedua. Nah, periode kedua yang di sini, ini kan P2, nilai akhirnya P2. Nah, ini masuk pada kolom integrasi di sini. Kemudian setelah itu ada laporan penilaian di mana ada tanda tangan untuk kepala sekolah, kemudian ada tanda tangan untuk Bapak Ibu, dan tanda tangan dari kepala cabang dinas ataupun kepala dinas. Seperti itu. Nah, saya ulangi untuk yang periode kedua. Periode kedua, di situ pertama kali Bapak Ibu pasti harus formulir SKP-nya. Jadi formulir SKP, nah setelah formulir SKP barulah ke penilaian di mana ada nilai-nilai di sini. Nah, ini bedanya ada nilai-nilainya. Kemudian setelah penilaian barulah Bapak Ibu masuk pada penilaian dari atasan. Jadi setelah penilaian SKP di sini ada penilaian dari atasan. Dan nilai-nilai untuk periode kedua pastikan tidak kurang dari 90. Setelah itu, setelah penilaian dari atasan, ketemukan nilai akhirnya di sini. Jadi ada perpaduan 70 dan 30% dari SKP, 70-nya, kemudian 30 dari nilai atasan. Nah, ketemulah nilai akhir untuk periode kedua. Dan ini diintegrasikan. Nah, ada kolom integrasi periode 1 dan periode kedua di sini Bapak Ibu. Januari, Juni, kemudian Juli, Desember. Sehingga ketemulah nilai akhirnya sekian. Dan Bapak Ibu di sini pastikan semuanya tidak kurang dari 90. Sekali lagi tidak kurang dari 90. Dan pastikan semua tanda tangannya ini terisi. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, Bapak Ibu yang pertama kali pasti harus cover terlebih dahulu. Covernya
Nah, covernya ini 1 tahun jangkanya, bukan hanya untuk 1 periode. Barulah berikutnya ada formulir sasaran untuk periode 1, kemudian penilaian untuk periode 1, kemudian ada DP3-nya untuk periode 1. Ingat, periode 1 nilainya adalah minimalnya 77. Ini batas paling bawahnya 77. Dan pastikan tanda tangan terisi semua. Dilanjutkan untuk periode kedua. Di sini periode kedua sama, ada proses penilaian atau maksudnya formulir terlebih dahulu, formulir SKP-nya, kemudian setelah itu penilaian untuk periode kedua. Dan di sini untuk penilaian periode kedua minimalnya adalah 90. Kemudian setelah penilaian di sini ada kolom untuk penilaian kerjanya dari atasan. Nah, penilaian kerja atasan, kemudian di sini akan dirata-ratakan Bapak Ibu 70 banding 30. Setelah itu ada kolom integrasi. Januari Juni ini mengintegrasi antara periode 1 dan periode kedua. Barulah setelah itu ada laporan dokumen untuk periode 1 dan periode 2, yaitu untuk tahun 2021. Nah, untuk proses uploadnya, sekarang proses uploadnya Bapak Ibu ikuti video yang ini. Upload dokumen SKP tahun 2021 ini. Nah, karena di sini harus diupload semua dan caranya sudah saya jelaskan yang ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat upload SKP Aba Channel, itu saja di YouTube, pasti akan direkomendasikan oleh YouTube untuk ini. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu langkah untuk memproses mengurutkan SKP periode 1 dan periode kedua di tahun 2021 ini. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.